剑。此我不仅仅剑快，风起云。废物，是你配死。是，接我一招。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 11 sampai 105. Di bagian sebelumnya, pertandingan kelas 9 Muyun menghadapi kelas 4 pun dimulai. Pada pertandingan itu terlihat seluruh murid-murid dari kelas 4 sama sekali tak ada yang berhasil menang. Tapi meskipun begitu, pertarungan-pertarungan mereka berhasil menguras energi para murid dari kelas 9. Sehingga para murid kelas 9 akan berpeluang kecil untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Menyadari hal tersebut, Muyun pun mencoba membalaskan dendam para muridnya melalui pertarungannya menghadapi Xiao Buyu. Yang mana hal itu membuat Xiao Buyu sama sekali tak berkutik di hadapan Muyun. Selesai pertandingan kelas 9 menghadapi kelas 4, tiba-tiba saja mulai dari kelas 2 Wang Xinyu sampai kelas 2 Li Zielin, semuanya memilih untuk menyerah dengan alasan karena tak ingin menghadapi para murid dari kelas 9 yang sudah kehabisan energinya. Akan tetapi Li Zielin kemudian secara hormat meminta Muyun untuk bertarung dengan dirinya. Scene lanjut awal dari pertarungan Muyun menghadapi Li Zielin. Li Zielin dan secara hormat meminta Muyun untuk menyerang terlebih dahulu. Ketika Muyun mulai mengeluarkan serangannya, ia memberitahu kalau nama serangannya itu baru saja ia buat, yaitu tebasan listrik giok hijau. Serangan tebasan listrik giok hijau milik Muyun berhasil ditahan mudah oleh perisai hati suci milik Li Zielin. Melihat hal demikian, Mu Fengxing sangat terkejut melihat Li Zielin yang sama sekali tak terluka. Apalagi dia sudah mudah menahan serangan yang kuat dari Muyun. Menurut Moyang, di antara guru kelas khusus seperti Zanlong, Yan Yunyu, dan Li Zielin adalah yang paling menakutkan di antara mereka bertiga. Terlebih lagi Li Zielin selama ini tidak pernah memperlihatkan kekuatannya di hadapan semua orang karena jarang bertarung. 灵窍境7重了吗？要出手，真正实力显，这2重境界之间差还没信心。 Selanjutnya Muyun kembali melepaskan serangan tebas listrik batu giok yang sudah ia sempurnakan. Serangan dari Muyun sempat membuat Li Zielin terpaksa menggunakan pedangnya untuk menahan. Li Zielin mengaku tak menyangka kalau Muyun berhasil memaksa dirinya untuk menggunakan pedangnya dalam bertarung. Menyadari kalau lawan yang menggunakan pedang, Muyun pun memutuskan untuk meminjam pedang naga hijau milik Moyang. Selain itu, Muyun dan Li Zielin mulai beradu pedang dan penuh kesengitan, dan keduanya sama sekali tak berhasil melukai satu sama lain. Melihat pertarungan itu, Luo tampak sangat terkejut ketika melihat kemampuan berpedang dari Muyun. Bahkan salah seorang guru dari Akademi Fengxian yang bernama Zhang Jihong mengatakan kalau Muyun baru saja menggunakan niat pedang void. Ia tak menyangka di umur Muyun yang masih berusia 20 tahun, dia itu sudah bisa berada di ranah celah spiritual tingkat 5 dan memahami niat pedang void. Di waktu yang sama, Li Zielin berencana menggunakan sebuah teknik pedang yang ia latih, yaitu teknik pedang pengejar angin. Ia sempat mencoba mengingatkan Muyun untuk berhati-hati, sebab teknik pedang pengejar anginnya itu bisa melukai siapapun. Karena Li Zielin juga sedikit kewalahan untuk bisa mengendalikannya. Setelah itu, Li Zielin langsung melepaskan teknik pedang pengejar anginnya. Namun, teknik itu dapat dan cepat dipatahkan oleh Muyun. Tak berhenti sampai di situ, Li Zielin kemudian kembali menyerang Muyun dari arah belakang. Untung saja Muyun telah membaca gerakan tersebut. Lalu Muyun bergegas menggunakan serangan tebasan angin menaiki awan. Akan tetapi serangan itu berhasil dihancurkan oleh Li Zielin dan teknik pedang pengejar anginnya. Setelah itu Muyun kembali menyerang Li Zielin dan jurus tebasan penghancur awan. Sehingga Li Zielin pun langsung mencoba menahannya dan hunusan penghancur jiwa. Pada saat juga seketika pedang Muyun berada di leher Li Zielin. Dan begitu pertarungan pun dimenangkan oleh Muyun. Setelah memenangkan pertarungan, Luo langsung mengumumkan kalau kelas 9 akan berhadapan dengan kelas 1 pada babak final besok. Lantas Muyun pun menyuruh para muridnya untuk segera beristirahat, supaya pada pertandingan besok para muridnya bisa bertarung dalam kondisi yang baik.
Pada keesokan harinya di arena, terlihat banyak dari para murid Muyun termasuk Li Zelin yang hadir untuk memberikan dukungan kepada kelas 9. Tak jauh dari sana, tampak Yan Yuyu bersama dan para muridnya yakni Chen Yuxun, Lu Yun, Liu Xinran, Xiao Yu, Luo Ming, Jin Jinran, Bai Xiaolo sudah siap menghadapi kelas 9. Yan Yuyu menjelaskan kalau pada pertandingan final itu, kelas 9 pasti akan berharap banyak dari Moyang. Sehingga Yan Yuyu pun menunjuk Bai Xiaolo untuk maju pertama dan tujuan untuk menghabisi tenaga Moyang. Melihat Bai Xiaolo yang masuk ke dalam arena, Li Jian berpendapat kalau Yan Yuyu sengaja menunjuk Bai Xiaolo karena dia memiliki keunggulan dalam stamina. Saat Moyang mulai memasuki arena, ia pun langsung melepaskan serangannya secara bertubi-tubi. Akan tetapi, semua serangannya itu berhasil dihindari oleh Bai Xiaolo. Moyang, Qing. Bahkan serangan dari jarak dekat saja, Bai Xiaolo juga berhasil menghindarinya dan berusaha untuk menjauh. Karena serangannya sama sekali tak mengenai Bai Xiaolo, Moyang pun memutuskan untuk mengumpulkan esensi jiwanya untuk meningkatkan serangannya. Sewaktu Moyang mulai melepaskan serangannya, Bai Xiaolo tampak sangat kewalahan untuk menghindari serangan-serangan tersebut. Hingga pada akhirnya serangan dari pedang Moyang berhasil mengalahkan Bai Xiaolo yang sedang berusaha menjauh. Setelah pertandingan pertama dimenangkan oleh Moyang, Yan Yuyu langsung menunjuk Ji Xinran untuk maju pada pertandingan kedua berhadapan dengan Lin Ji. Sebelum pertandingan dimulai, Ji Xinran sempat mencoba membuat Lin Ji emosi dengan hina-hinaan. Ia mengatakan kalau Lin Ji adalah anak haram. Lantas Lin Ji kemudian langsung menggunakan tombaknya untuk melakukan serangan. Sayangnya serangan pertama Lin Ji sempat membuat dirinya terluka. Bahkan pada serangan selanjutnya saja, Lin Ji hanya bisa membuat Ji Xinran termundur tanpa melukainya sedikit pun. Karena serangannya tak ada yang mengenai dirinya, Ji Xinran pun menjadi sangat sombong. Sehingga Lin Ji memberitahu julukannya di kelas 9, yaitu si orang gila. Setelah itu dengan cepat, Lin Ji langsung memberikan serangan-serangannya, yang mengakibatkan Ji Xinran merasa kewalahan. Hingga pada akhirnya, Ji Xinran tumbang karena terkena tusukan tombak. Selesai pertarungan, Muyun langsung menyuruh Lin Ji untuk duduk dan mulai menyembuhkan luka-luka yang dirinya dapatkan. Pada saat yang bersamaan, Yan Yuyu pun menyuruh Lu Yun untuk maju dalam pertandingan ketiga. Sementara dari pihak ke-9, Xiao Xinyu lah yang akan berhadapan dengan Lu Yun. Sebelum pertandingan dimulai, Lu Yun merasa yakin kalau dirinya akan menang dan alasan karena ia tahu semua trik Xiao Xinyu. Sedangkan Xiao Xinyu sendiri tak tahu apa-apa mengenai dirinya. Tak terima diremehkan, Xiao Xinyu langsung mencoba menyerang Lu Yun. Sayangnya, serangan pertama itu berhasil dengan mudah dipatahkan oleh Lu Yun. Tak berhenti sampai di situ, Xiao Xinyu kembali menyerang dengan jurus ledakan api naga. Akan tetapi, lagi dan lagi serangannya sama sekali tak efektif untuk melukai Lu Yun. Xiao Xinyu mencoba membangkitkan jurus Auma Naga, yang mana jurus itu merupakan tubuh binatang suci api giok hijau. Meskipun sudah membangkitkan binatang suci, Xiao Xinyu tetap saja kewalahan untuk menahan serangan sayatan tornado milik Lu Yun. Tak menyerah begitu saja, Xiao Xinyu tetap saja mencoba memaksakan dirinya untuk menyerang Lu Yun demi bisa mengalahkannya. Melihat hal itu, Muyun pun bergegas untuk menghentikannya. Saat Muyun berhasil menangkap Xiao Xinyu, tampak dia itu sudah jatuh pingsan. Lantas, Muyun pun langsung mencoba masuk ke dalam lautan jiwanya. Di dalam lautan jiwa Xiao Xinyu, terlihat binatang suci unicorn memberitahu kalau Xiao Xinyu sendirilah yang memaksa dirinya untuk menggunakan kekuatannya. Muyun kemudian mengancamnya dan mengatakan jika Xiao Xinyu mati, maka jiwa milik binatang suci unicorn itu tak akan pernah bisa memasuki lingkaran reinkarnasi. Takut akan ancaman itu, binatang suci unicorn pun segera mengikuti perintah Muyun untuk menolong Xiao Xinyu. Bukannya berterima kasih, ibunya Xiao Xinyu yang bernama Nian Lingjin justru beranggapan kalau Muyun lah yang membuat Xiao Xinyu terluka. Sehingga ia pun meminta pertanggungjawaban dari Muyun. Bahkan Nian Lingjin juga sempat mengancam akan mengurung Xiao Yun karena dia terus-menerus ingin membela Muyun. Pada saat Nian Lingjin merebut Xiao Xinyu dari tangan Muyun, Muyun pun memberitahunya jika terus memaksa membawa Xiao Xinyu jauh darinya, maka dia itu pasti akan segera meninggoy. Pada saat yang bersamaan, Luo mengumumkan kalau pemenang dari pertandingan ketiga adalah Lu Yun dari kelas 1. Mendengar pengumuman itu, Muyun langsung mengungkapkan rasa ketidaksetujuannya. Pasalnya, dalam pertandingan ketiga, Xiao Xinyu dan Lu Yun sama-sama jatuh pingsan, sehingga seharusnya pertandingan berakhir dengan seri. Lantas Luo pun memberitahu bahwa semuanya sudah ia perhitungkan sebagai wasit. Ia juga mengatakan jika Muyun tidak puas dengan hasilnya,
maka kelas 9 diperbolehkan untuk meninggalkan kompetisi. Tanpa rasa ragu, Muyun mewakili kelas 9 langsung memutuskan untuk meninggalkan kompetisi. Keputusan dari Muyun itu justru membuat Luo menjadi emosi. Ia juga beranggapan kalau Muyun telah melanggar peraturan akademi. Di waktu yang sama, Yan Yuyu menghampiri Luo dan mengatakan kalau kelas 1 memilih untuk menyerah pada pertandingan ketiga dan membiarkan kelas 9 menang. Ucapan dari Yan Yuyu justru membuat Muyun merasa kesal, sebab terlihat jelas di setiap pertandingan Luo selalu berpihak kepada Yan Yuyu, sehingga tidak ada gunanya untuk berpura-pura berbaik hati dengan cara menyerah. Terlebih lagi, sekalipun kelas 1 menang dalam pertandingan ketiga, tetap saja secara keseluruhan kelas 9 dapat dikatakan menang, karena 2 pertandingan sebelumnya telah dimenangkan oleh mereka. Kemudian, tanpa rasa takut, Muyun mencoba menantang Yan Yuyu untuk bertarung dengan dirinya dengan sebuah taruhan. Jika dirinya menang, maka kelas 9 artinya akan berada di peringkat pertama. Tapi jika dirinya kalah, maka Muyun bersedia untuk berlutut dan meminta maaf di hadapan Yan Yuyu. Karena Yan Yuyu menerima tantangan itu, mereka berdua pun mulai memasuki arena bertarung. Di dalam arena, Muyun mulai mengeluarkan pedangnya dan Yan Yuyu juga mulai mengeluarkan senjatanya berupa pisau besar. Xiao Yun yang melihat pisau milik Yan Yuyu tampak menjadi sangat terkejut. Pasalnya, senjata itu merupakan senjata mistik kelas menengah pisau pengikis roh. Menurut Yang, pisau itu merupakan penguasa di antara para dewa. Tapi dibandingkan dengan pedang, pisau memiliki potensi yang lebih mendominasi. Ia juga menjelaskan bahwa pedang merupakan kaisar segala senjata, sedangkan pisau hanya bisa disebut sebagai raja senjata. Pada saat yang bersamaan, Yan Yuyu mulai melepaskan serangan penghancur tanah, yang mana serangan itu langsung ditahan oleh Muyun dan tebasan angin menaik ke awan. Pada serangan kedua, mereka ini kembali secara bersama-sama menggunakan serangannya, yang mana keduanya berakhir dengan saling melukai satu sama lain. Selanjutnya, ketika Yan Yuyu menggunakan teknik api binatang buas, Muyun pun langsung mencoba memberikan perlawanan dan teknik gunturnya. Menurut Mu Fengxing, kekuatan penghancur api binatang buas ditambah dengan pisau pengikis roh milik Yan Yuyu bisa saja membuat Muyun dalam keadaan bahaya. Meskipun begitu, Muyun tanpa getar sedikit pun berusaha melakukan perlawanan menghadapi serangan Yan Yuyu. Efek dari pertarungan mereka berdua mengakibatkan angin bertiup kencang, hingga membuat para murid kelas 9 sama sekali tak dapat masuk ke dalam arena untuk membantu Muyun. Pada saat itu terlihat pondasi Muyun mulai goyah dan tangannya sudah bergetar karena harus menahan serangan Yan Yuyu sebelumnya. Sementara itu Yan Yuyu tampak terluka akibat serangan dari Muyun, yang pada akhirnya Yan Yuyu pun tumbang dan meninggoy. Zhang Ziho yang melihat dari kejauhan mengakui sangat tertarik dengan kemampuan dari Muyun dalam berpedang. Melihat Yan Yuyu yang meninggoy, Luo pun segera memerintahkan kepada para pengawalnya untuk menangkap Muyun. Menurut Luo, penghabisan kepada Yan Yuyu telah membuat Muyun melanggar peraturan akademi, sehingga Muyun pun sudah sewajarnya untuk dihukum dan cara penghapusan basis kultivasinya dan dikeluarkan dari akademi. Lantas Muyun memberitahu bahwasannya di atas arena bela diri apapun bisa terjadi. Bahkan seorang praktisi juga harus siap mempertaruhkan nyawanya. Meskipun begitu, Luo tetap saja bersikeras ingin menghukum Muyun, sehingga 4 pengawalnya pun mulai mengapungnya. Walaupun dirinya sudah penuh dengan luka, Muyun dapat dengan cepat menghabisi keempat pengawal tersebut dalam hitungan detik. Tak berhenti sampai di situ saja, 8 pengawal Luo kembali bermunculan untuk mengepung Muyun. Tak tinggal diam saja, Xiao Xingyu, Mo Yang, dan para murid kelas 9 langsung mendekati Muyun untuk melindunginya. Melihat hal demikian dan penuh emosi, Luo memutuskan turun tangan untuk menangkap Muyun. Namun tiba-tiba saja Luo berhenti dan terkejut karena kedatangan dari Mu Xingyun. Mu Xingyun mengatakan dirinya tak menyangka kalau Luo yang dulunya dilatih oleh keluargamu menjadi wakil dekan di Aula Leifeng. Tapi sekarang malah secara terang-terangan berani menangkap pemimpin muda keluargamu. Mu Xingyun kemudian langsung menggunakan kekuatannya untuk mencoba menghabisi Luo. Namun Mu Xingyun membatalkan niatannya untuk menghabisi Luo, karena jika Luo meninggoy sudah pasti Muyun lah yang akan disalahkan nantinya. Meskipun Mu Xingyun tidak jadi menghabisi Luo, tapi ia malah memutuskan untuk mengeluarkan Luo dari Aula Leifeng. Di waktu yang sama, Hong Chen pun datang dan langsung menanyakan apa yang telah terjadi.
Melihat kedatangan Hong Cheng, Luan Po bergegas mendekatinya dan meminta perlindungan kepadanya. Lantas, Mu Xingyu langsung menjelaskan kepada Hong Cheng mengenai ulah Luo yang memberikan ketidakadilan kepada Mu Yun dalam kompetisi. 你可以惩治。这到底是怎么回事？ Selang beberapa saat, Mu Xingyu dan Hong Cheng dikejutkan dengan kedatangan Zhang Jiho ke tengah-tengah arena. Diketahui kalau Zhang Jiho dijuluki sebagai pendekar pedang tengah malam karena ia menguasai kekuatan ilmu pedang tertinggi. Hong Cheng kemudian menanyakan mengenai urusan apa yang membuat Zhang Jiho datang ke Aula Leifang. Zhang Jiho memberitahu kalau dirinya ingin melihat pertandingan kelas senior dengan tujuan ingin mencari murid tertutup. Ia juga mengaku sangat tertarik dengan seorang pendekar pedang yang memahami kekuatan pedang Void yaitu Mu Yun. Padahal demikian, Hong Cheng berusaha untuk menjelaskan kalau Mu Yun tak bisa menjadi murid Zhang Jiho sebab bakat Mu Yun dalam penyulingan sangatlah langka. 我只是收徒，不行，要我说，木去跟你学习剑。 Pada saat yang bersamaan, Mo Xingtian Mo dan Mo Wan datang sambil memberitahu bahwasanya Mu Yun lebih cocok untuk menjadi seorang alkemis dibandingkan menjadi master penyulingan dan pendekar pedang. Untuk merebut hati Mu Yun, Mo Wan mencoba memberikan sebuah pil kelas 7 yaitu pil hati suci untuk menyembuhkan lukanya. Dengan senang hati, Mu Yun menerima pil itu dari Mo Wan. Akan tetapi, dia kemudian memberikan pil itu kepada muridnya yakni Xiao Xingyu. Dan alasan karena Xiao Xingyu lah yang terluka paling parah di antara mereka. Melihat demikian, Hong Cheng juga mengikuti Mo Wan untuk merebut hati Mu Yun dan cara memberikan pedang kelas mistik yakni pedang naga Azura. Sama seperti sebelumnya, Mu Yun pada awalnya memang menerima pemberian dari Hong Cheng. Namun ia kemudian memberikan pedang itu kepada Mo Yang untuk mengganti pedang Mo Yang yang telah rusak. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share kepada teman-teman kalian tentang channel ini. Dan tunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.